Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Karin tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk selalu mentaati protokol kesehatan, selalu menerapkan perilaku hidup bersih, tidak bepergian ke tempat-tempat yang tidak penting ya. Semoga kita terhindar dari virus COVID dan bisa kembali bertatap muka di sekolah. Dalam pembelajaran hari ini, Bu Karin akan mengingatkan materi yang lalu, yaitu tentang indeks harga ya. Di sini adakah yang masih ingat? Coba kalian kemukakan apa yang kalian ketahui tentang indeks harga. Silahkan sebutkan. Silahkan. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Ya, betul ya, Rihan. Jadi indeks harga itu perbandingan harga rata-rata pada tahun yang dihitung dibandingkan dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, indeks harga ini digunakan untuk menghitung inflasi. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang inflasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran discovery learning dan diskusi melalui Microsoft Teams. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian inflasi, mengidentifikasi penyebab inflasi, mengidentifikasi jenis inflasi, menghitung inflasi dengan mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, dan keterampilan 4C. Jadi kan menampilkan video pembelajaran tentang inflasi ya. Itu merupakan video pembelajaran nanti yang bisa kalian download di Microsoft Teams atau di portal belajar. Saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Sudah terlihat slide PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sebentar. Sudah, Bu. Nah, jadi inflasi itu adalah keadaan perekonomian di mana harga secara umum. Mau ditanyakan tentang materinya? Silahkan, saya persilahkan. Saya, Bu. Ya. Dengan Adam Satria, kelas MIPA 2, absen 1. Ya, silahkan Adam. Itu ada suatu negara itu kan pernah punya contoh kasus kayak kemiskinan gitu, Bu. Ya. Itu ada yang mengusulkan kenapa tidak memperbanyak uang negara saja, mencetak lebih banyak. Ya. Nah, itu berarti juga akan menyebabkan inflasi, Bu, jika mencetak uang terlalu banyak. Ya. Baik, Adam, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertanyaan yang kritis. Jadi seperti ini ya. Setiap negara itu kan memang mempunyai kewenangan untuk mencetak uang sendiri. Tetapi pencetakan uang sendiri itu harus berdasarkan faktor-faktor tertentu ya, ada pertimbangannya. Kalau negara mencetak uang terlalu banyak, itu akan terjadi inflasi. Kenapa? Karena uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak menyebabkan masyarakat kan akan melakukan konsumsi semakin banyak permintaannya. Nah, menyebabkan harga-harga itu akan semakin tinggi, harga-harga barang. Nah, itu yang menyebabkan terjadi inflasi. Seperti di tahun, sudah bisa melihat beritanya di sini, berita online-nya? Sudah. Ya. Daya beli turun, Bus BI prediksi inflasi tahun di bawah 2%. Nah,
inflasi tahun ini diprediksi sebesar 3% plus minus 1%, jadi 2%. Jadi kan inflasinya rendah. Terus saya akan membukakan LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, baca dan cermati berita online tersebut ya. Nah, nanti langsung kalian kerjakan di sini di diskusi inflasi di portal. Sebentar. Nah, 11 IPA 1 nanti ada kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 yaitu absen 1 sampai jumlahnya 36. Coba Adam Satria. Halo Bu. Ya, silahkan Adam, bisa kamu kemukakan hasil diskusi bersama temanmu. Iya. Bentar. Jadi menurut kelompok 1 dari 11 IPA 2, penyebab inflasi berita di soal tadi itu merupakan jenis inflasi karena biaya produksi. Karena biaya produksi, permintaan suatu barang lebih banyak daripada penawaran sehingga biaya sumber produksi itu meningkat. Itu menurut kami. Dan ada pendapat lain dari Bagas Ikhlasul, yaitu seperti kasus upah buruh yang naik atau harga bahan bakar yang naik dapat membuat biaya produksi ikut naik. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya inflasi. Kemudian dari Andina memiliki pendapat karena penurunan permintaan dan perputaran uang yang bersumber dari penurunan aktivitas ekonomi. Jadi inflasi di dalam pandemi ini memang berlangsung atau inflasinya ringan ya. Inflasinya kategorinya ringan disebabkan oleh penurunan permintaan, mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Nah, hal itu menyebabkan apa? Nanti akan bisa terjadi resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu apa? Keadaan suatu negara di mana banyak perusahaan dilikuidasi, tidak mampu berproduksi karena menurunnya permintaan. Jadi inflasi itu tidak selalu berakibat buruk, tetapi inflasi yang sangat rendah itu bisa berakibat buruk juga tadi Kak, karena bisa terjadi resesi ekonomi. Ya, bisa terjadi resesi ekonomi. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, untuk pembelajaran hari ini sudah. Nanti Bu Karin akan memberikan evaluasi ke kalian ya. Nanti bisa saya berikan perintahnya ke ketua kelas. Terus untuk pembelajaran minggu depan, silahkan kalian mempelajari tentang dampak inflasi, terus cara mengendalikan inflasi. Itu bisa belajar dari berbagai sumber yang kalian punya ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian belajar untuk materi-materi ini dan silahkan kalian bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Nanti Bu Karin akan mendownload absensi hari ini di di attendance list ya. Saya download. Oke, silahkan bisa live meeting.